Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Alina adalah seorang perempuan sederhana yang hidupnya tak pernah jauh dari doa-doa penuh harapan. Ia tumbuh besar di sebuah desa kecil dengan latar belakang keluarga yang hangat meski serba pas-pasan. Alina terbiasa bekerja keras sejak kecil, membantu ibunya membuat kue yang dijual di pasar dan mengurus dua adik lelakinya yang masih sekolah. Sejak kecil, Alina punya sifat lembut yang membuat orang-orang di sekitarnya mudah menyukainya. Namun di balik kelembutannya, ia menyimpan semangat yang luar biasa. Baginya, hidup adalah perjuangan. Ia percaya bahwa dengan ketekunan dan hati yang tulus, segala rintangan bisa dilalui. Inilah yang kemudian menjadi bekalnya saat merantau ke kota setelah menyelesaikan sekolah. Di kota, Alina bekerja sebagai seorang staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Dari sanalah ia pertama kali bertemu dengan Dimas, pria yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Dimas memiliki pembawaan yang tenang, dengan sikap dewasa yang memancarkan rasa aman bagi siapa saja yang ada di dekatnya. Wajahnya yang bersih dengan senyum ramah sering membuat orang-orang nyaman, termasuk Alina. Dimas adalah seorang lulusan teknik yang bekerja di perusahaan besar sebagai manajer proyek. Kehidupannya tergolong mapan, meski ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Dimas berasal dari keluarga terpandang di kota itu, dengan ibunya, Bu Rani, yang dikenal sebagai seorang wanita yang kuat, ambisius, dan cenderung mengatur. Bu Rani adalah tipe wanita yang percaya bahwa hidup harus penuh dengan perencanaan matang. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia mengambil alih banyak peran, termasuk memimpin usaha keluarganya. Ia mendidik Dimas dengan keras agar menjadi pria yang sukses dan membanggakan keluarga. Namun, ambisinya sering membuatnya terlihat keras kepala, terutama saat sesuatu tak berjalan sesuai dengan keinginannya. Ketika Dimas membawa Alina ke rumah untuk pertama kalinya, Bu Rani langsung merasa ragu. Bagi Bu Rani, Alina terlalu sederhana untuk menjadi pasangan putranya. Ia menganggap latar belakang Alina yang dari desa tak sepadan dengan keluarga mereka. Namun Dimas bersikeras bahwa Alina adalah perempuan yang tepat untuknya. Bu, Alina itu orangnya baik, perhatian, dan apa adanya. Aku yakin dia yang terbaik untukku, kata Dimas saat mereka membicarakan hubungan itu. Namun, di balik keraguan Bu Rani, ada sesuatu yang tak bisa dipungkiri. Alina memiliki cara untuk membuat orang merasa nyaman. Ia memperlakukan Bu Rani dengan penuh hormat, meskipun seringkali mendapat perlakuan dingin. Alina tetap tersenyum, tetap berusaha menunjukkan ketulusannya. Dimas dan Alina akhirnya menikah dalam sebuah acara yang sederhana tapi penuh makna. Alina merasa kehidupannya kini lengkap. Ia memiliki seorang suami yang mencintainya dan sebuah keluarga baru meski masih terasa asing. Ia berharap seiring waktu, Bu Rani bisa menerimanya sepenuh hati. Namun, Bu Rani tidak mudah berubah. Meski ia tidak pernah secara langsung menolak kehadiran Alina, sikapnya yang dingin selalu menyisakan jarak di antara mereka. Di mata Bu Rani, Alina masih dianggap sebagai perempuan yang tak cukup pantas untuk berdampingan dengan putranya yang memiliki masa depan cemerlang. Alina di sisi lain selalu berusaha berpikir positif. Ia yakin bahwa cinta dan kesabaran akan bisa melembutkan hati siapa saja, termasuk hati mertuanya. Setiap pagi ia memasak sarapan dan memastikan semuanya rapi sebelum Bu Rani bangun. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya istri yang baik untuk Dimas, tetapi juga menantu yang layak untuk dihargai. Namun, tidak semua usaha Alina membuahkan hasil. Seringkali ia merasa diabaikan atau bahkan dikritik secara halus oleh Bu Rani. Tapi Alina tak pernah mengeluh. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa waktu akan memperbaiki segalanya. Di tengah segala perbedaan ini, Dimas selalu berusaha menjadi penengah. Ia mencintai Alina, tetapi ia juga sangat menghormati ibunya.
Meski begitu, Dimas tidak pernah bisa sepenuhnya menyadari betapa dalamnya luka yang kadang dirasakan Alina. Baginya, kedua wanita dalam hidupnya adalah dua hal yang sangat berarti, dan ia berharap keduanya bisa hidup berdampingan tanpa masalah besar. Setelah menikah, Alina mulai tinggal di rumah keluarga Dimas, sebuah rumah besar di kawasan kota yang ramai. Rumah itu memiliki halaman luas dengan pohon mangga yang rindang di tengahnya. Di dalamnya, setiap sudut ruangan memancarkan aura kemewahan yang membuat Alina merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Meski begitu, ia berusaha untuk merasa nyaman, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah rumah yang akan ia tempati bersama orang-orang yang kini menjadi keluarganya. Hari-hari pertama setelah menikah diisi dengan perasaan campur aduk. Alina bahagia karena kini ia bisa menghabiskan waktu bersama Dimas tanpa jarak. Tapi ia juga merasakan tekanan yang tak bisa ia abaikan. Setiap pagi, Bu Rani selalu mengawasi semua yang ia lakukan. Jika teh yang disajikan kurang hangat, atau masakan tidak sesuai selera, komentar dingin pasti terlontar. Alina, kamu ini baru beberapa hari di rumah ini, tapi masa belum paham cara masak yang benar? Bu Rani berkata dengan nada tenang, tapi penuh arti. Alina hanya tersenyum kecil sambil menunduk. Maaf, Bu. Lain kali saya akan lebih teliti lagi. Dimas yang mendengar percakapan itu hanya bisa menghela napas. Ia tahu ibunya memiliki standar tinggi dalam segala hal, tapi ia tak ingin Alina merasa terlalu terbebani. Saat mereka berdua di kamar, Dimas selalu mencoba menghibur istrinya. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Ibu memang suka ngomel, tapi itu bukan berarti dia benci sama kamu. Mungkin dia hanya belum terbiasa. Alina mengangguk pelan. Aku tahu, Mas. Aku juga mau berusaha supaya ibu bisa lebih menerima aku. Lagi pula aku tinggal di sini. Harusnya aku yang menyesuaikan diri kan? Dimas tersenyum dan merangkul Alina. Kamu memang istri yang hebat. Meski kata-kata Dimas menenangkan hati Alina, rasa canggung itu tetap ada. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya terjatuh. Sementara itu, Bu Rani meski terlihat dingin, sebenarnya punya alasan tersendiri mengapa ia sulit menerima Alina sepenuhnya. Di benaknya, ia membayangkan sosok menantu yang memiliki latar belakang setara dengan keluarga mereka. Ia ingin Dimas menikahi perempuan yang bisa menjadi pasangan yang sempurna menurut versinya. Alina, dengan segala kesederhanaannya, tidak memenuhi harapan itu. Namun, Bu Rani tidak pernah terang-terangan menolak Alina di depan Dimas. Ia tahu betul bagaimana keras kepala putranya jika sudah menyangkut perempuan yang dicintainya. Sebagai seorang ibu, Bu Rani hanya bisa berharap waktu akan membuktikan bahwa pilihannya lebih tepat daripada keputusan Dimas. Hari-hari terus berlalu. Alina mulai terbiasa dengan ritme kehidupan barunya. Ia bangun lebih awal dari biasanya, memastikan semua kebutuhan rumah sudah terpenuhi sebelum Bu Rani bangun. Ia memasak, membersihkan rumah, dan menyiapkan sarapan untuk Dimas. Semua itu dilakukan dengan hati-hati agar tidak memberi alasan bagi Bu Rani untuk mengkritiknya. Di sisi lain, Dimas semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia sering keluar kota untuk proyek-proyek besar. Setiap kali pergi, ia selalu berpesan kepada Alina untuk menjaga diri dan sabar menghadapi ibunya. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Ya, aku selalu ada buat kamu, ujar Dimas sebelum berangkat ke bandara suatu pagi. Alina mengangguk, meski hatinya terasa berat. Ia tahu Dimas bekerja keras demi masa depan mereka, tapi kesibukannya membuat Alina sering merasa kesepian. Satu-satunya teman bicara di rumah hanyalah Bu Rani, dan itu pun lebih sering berisi kritik daripada percakapan yang menyenangkan. Meski begitu, Alina tidak pernah mengeluh. Ia mencoba melihat sisi positif dari segala hal. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bagian dari perjuangan. Lagi pula, ia mencintai Dimas dan baginya, cinta itu layak diperjuangkan. Ketika kehamilan Alina akhirnya diketahui, suasana di rumah mulai berubah sedikit. Dimas sangat bahagia mendengar kabar itu. Ia bahkan mengambil cuti beberapa hari untuk menemani Alina ke dokter kandungan. Saat melihat hasil USG untuk pertama kalinya, Dimas tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Ini anak kita, nah.
Katanya sambil memegang erat tangan Alina. Aku janji akan jadi ayah yang baik buat dia. Bu Rani, meskipun tampak senang, tetap tidak menunjukkan antusiasme yang sama. Hamil itu bukan perkara mudah, Alina. Kamu harus benar-benar menjaga kesehatanmu. Jangan sampai ceroboh, katanya dengan nada datar. Alina mengangguk. Meski di dalam hatinya ia berharap ada sedikit rasa hangat dalam ucapan mertuanya. Tapi ia tahu, mungkin itu memang cara Bu Rani menunjukkan perhatiannya. Kehamilan Alina menjadi titik terang kecil dalam kehidupannya yang penuh tantangan. Ia merasa memiliki alasan baru untuk terus bertahan. Setiap pagi, ia berbicara dengan bayi di dalam kandungannya, menceritakan harapan-harapannya untuk masa depan mereka. Namun, seiring waktu, Alina mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Kehamilannya membuat tubuhnya cepat lelah, tapi tugas-tugas rumah tetap harus ia selesaikan. Bu Rani, meskipun tahu kondisi Alina, tidak pernah menawarkan bantuan. Sebaliknya, ia justru semakin sering mengomentari hal-hal kecil yang tidak beres di rumah. Kamu ini bagaimana sih? Lantai masih kotor, padahal tadi pagi sudah disapu. Jangan malas-malasan, Alina. Hamil itu bukan alasan untuk tidak bekerja, kata Bu Rani suatu sore. Alina hanya diam. Ia ingin membalas, ingin menjelaskan bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Di tengah semua itu, Dimas semakin jarang pulang. Pekerjaan proyeknya di luar kota membuatnya harus tinggal jauh dari rumah selama berminggu-minggu. Alina merasa kesepian, tapi ia mencoba tetap kuat demi bayi yang dikandungnya. Waktu terus berjalan. Kehamilan Alina memasuki trimester ketiga. Perutnya semakin besar dan setiap langkah terasa lebih berat. Tapi ia tak ingin terlihat lemah, terutama di depan Bu Rani. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, dan membereskan rumah meski tubuhnya sering terasa nyeri. Hari itu, Alina sedang duduk di sofa ruang tamu sambil mengelus perutnya yang mulai terasa berat. Ia berbicara lembut pada bayinya, mencoba mengalihkan rasa lelah yang mulai mendera. Kamu pasti anak yang kuat ya. Mama janji akan selalu ada untuk kamu, bisiknya sambil tersenyum. Tapi momen tenang itu segera terputus oleh suara Bu Rani yang datang dari arah dapur. Alina, kenapa teh di meja ini dingin? Kamu ini makin hari makin malas ya? Apa kamu pikir karena sedang hamil, kamu bisa santai-santai saja? Alina tertegun sejenak sebelum berdiri pelan, menahan rasa sakit di punggungnya. Maaf Bu, saya akan buatkan teh yang baru. Seharusnya kamu tahu sebelum diminta. Bu Rani menjawab dengan nada tajam sebelum kembali ke kamar. Alina menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan pertama kalinya Bu Rani mengkritiknya. Tapi hari itu, entah kenapa rasanya lebih menyakitkan. Ia berjalan ke dapur sambil menahan air mata yang hampir tumpah. Malamnya, Alina mencoba menghubungi Dimas. Sudah beberapa hari ia tidak mendengar kabar dari suaminya dan itu membuatnya gelisah. Telepon berdering lama sebelum akhirnya diangkat. Mas, kamu di mana? Sudah makan belum? Tanya Alina dengan suara lembut mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Dimas terdengar sedikit tergesa-gesa di ujung sana. Iya, nah, aku baru selesai rapat. Maaf, aku nggak sempat kabarin kamu. Gimana keadaan kamu sama bayi kita? Kami baik-baik saja, tapi aku kangen, Mas. Rasanya berat tanpa kamu di sini. Dimas terdiam sejenak. Aku juga kangen sama kamu. Sabar ya. Proyek ini sebentar lagi selesai, dan aku janji akan lebih banyak di rumah. Percakapan itu berakhir dengan janji-janji yang sama seperti biasanya. Namun Alina tak bisa menghilangkan rasa kosong yang menggerogoti hatinya. Keesokan paginya saat Alina sedang menyapu halaman, seorang kurir datang mengantarkan paket. Paket itu ditujukan untuk Dimas, tapi rasa penasaran membuat Alina ingin membukanya. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Bu Rani sudah lebih dulu datang dan mengambil paket itu dari tangannya. Apa-apaan kamu? Itu bukan urusanmu. Bu Rani berkata tajam, membuat Alina terkejut. Saya hanya ingin memastikan isinya, Bu. Siapa tahu penting, jawab Alina pelan. Bu Rani mendekat dan menatapnya tajam. Kamu itu hanya seorang istri. Jangan ikut campur urusan Dimas. Perasaan Alina semakin tak nyaman. Sikap Bu Rani yang protektif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Dimas terasa aneh,
tapi ia memilih untuk diam. Ia tidak ingin memicu konflik lebih besar. Namun, rasa penasaran itu tetap mengganggu pikirannya. Apa sebenarnya yang Bu Rani sembunyikan? Mengapa ia begitu sensitif soal urusan Dimas? Malam itu, Alina mencoba mencari jawaban dengan membuka lemari kerja Dimas di kamar mereka. Ia merasa bersalah melakukannya, tapi ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Di dalam lemari, ia menemukan beberapa dokumen proyek dan sebuah amplop berisi foto-foto. Saat Alina membuka amplop itu, tangannya gemetar. Di dalamnya ada foto Dimas bersama seorang perempuan yang tampak jauh lebih berkelas daripada dirinya. Perempuan itu tersenyum, berdiri di samping Dimas dalam beberapa acara formal. Hatinya mencelos. Siapa perempuan itu? Mengapa Dimas tidak pernah menceritakan apapun tentangnya? Ketika Dimas akhirnya pulang beberapa hari kemudian, Alina menyambutnya dengan senyum seperti biasa, meskipun hatinya penuh tanda tanya. Ia ingin bertanya langsung, tapi tak tahu bagaimana memulai. "Mas, apa semuanya baik saja di sana?" tanya Alina hati-hati saat mereka sedang makan malam. Dimas mengangguk sambil tersenyum. "Iya, kenapa kamu tanya begitu?" Alina ragu sejenak sebelum menjawab. "Enggak apa-apa. Aku hanya khawatir kamu terlalu sibuk." Percakapan itu berlalu begitu saja, tapi Alina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan itu semakin kuat saat ia mendengar Dimas berbicara di telepon larut malam. Suaranya pelan, tapi Alina bisa mendengar nada serius dalam pembicaraan itu. "Tenang saja. Aku akan urus semuanya. Ibu juga setuju," kata Dimas sebelum menutup telepon. Siapa yang Dimas ajak bicara? Dan apa yang ia maksud dengan urus semuanya? Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Alina. Kehamilannya semakin mendekati masa persalinan, tapi rasa gelisah terus menghantui pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan, tapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapnya. Bu Rani semakin sering bersikap dingin, bahkan mulai memberi isyarat seolah-olah ia tak sabar menyingkirkan Alina dari rumah itu. "Setelah melahirkan, kamu pikirkan baik-baik di mana kamu mau tinggal. Rumah ini tidak bisa jadi tempatmu selamanya," katanya suatu hari tanpa basa-basi. Kata-kata itu menghantam Alina seperti badai. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, tapi tak tahu apa yang menantinya di bawah sana. Hari itu, Alina terbangun dengan rasa nyeri hebat di punggungnya. Kehamilannya sudah masuk minggu ke-8, dan setiap gerakan mulai terasa menyiksa. Namun, seperti biasa, ia tetap memaksa dirinya bangun lebih awal untuk membereskan rumah. Ia tahu, jika ia sedikit saja lengah, Bu Rani pasti akan menemukan alasan untuk mengomentarinya lagi. Saat Alina sedang menyapu ruang tamu, ia mendengar suara ketukan pintu depan. Seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi berdiri di sana, membawa sebuah dokumen. "Selamat pagi, saya mencari Dimas. Apakah dia ada di rumah?" tanya pria itu dengan sopan. Alina menggeleng. "Maaf, Mas Dimas sedang dinas luar kota. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu terlihat ragu sejenak sebelum menyerahkan dokumen tersebut. "Ini kontrak kerjasama yang harus segera ditandatangani. Tolong sampaikan ke beliau ya." Alina menerima dokumen itu dengan penuh tanda tanya. Setelah pria itu pergi, ia duduk di sofa dan membuka dokumen tersebut. Saat matanya membaca isi kontrak itu, tubuhnya langsung kaku. Di sana tertulis nama Dimas sebagai pihak yang bekerja sama dengan seorang wanita bernama Karin, pemilik sebuah perusahaan besar. Nama itu terdengar tidak asing. Karin, perempuan yang fotonya pernah ia temukan di amplop beberapa waktu lalu. Jantung Alina berdetak kencang. Ada apa sebenarnya antara Dimas dan Karin? Saat Dimas pulang ke rumah malam itu, Alina mencoba menyembunyikan rasa gelisahnya. Ia ingin menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan apa yang ia temukan. "Mas, aku temu kurir tadi pagi. Dia kasih ini," kata Alina sambil menyerahkan dokumen itu kepada Dimas. Dimas terlihat terkejut sesaat sebelum mengambil dokumen tersebut. "Oh, ini cuma urusan kerja, Ana. Gak perlu khawatir," katanya dengan nada santai. "Tapi, siapa Karin? Aku pernah lihat namanya di dokumen lain." Tanya Alina pelan, mencoba menahan rasa gugup. Dimas terdiam sejenak sebelum tersenyum kecil.
Dia bos di perusahaan yang jadi mitra kita, itu saja. Jangan terlalu dipikirkan ya. Alina ingin percaya, tapi ada sesuatu dalam nada suara Dimas yang membuatnya ragu. Hari-hari berikutnya, kegelisahan Alina semakin menjadi-jadi. Ia mencoba mencari jawaban sendiri dengan bertanya secara tidak langsung kepada Bu Rani, tapi respon yang ia dapatkan justru semakin mencurigakan. Kamu ini banyak bertanya ya. Fokus saja ke kehamilanmu. Hal-hal seperti itu bukan urusanmu, kata Bu Rani dengan nada tegas. Rasa curiga Alina semakin memuncak saat ia secara tidak sengaja mendengar percakapan telepon Bu Rani di kamar. Ia sedang membersihkan meja dekat pintu kamar Bu Rani ketika suara perempuan tua itu terdengar jelas. Ya, semuanya berjalan sesuai rencana. Tinggal tunggu waktu saja, kata Bu Rani dengan nada puas. Rencana apa? Siapa yang sedang ia bicarakan? Alina merasa tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin masuk ke kamar itu dan meminta penjelasan. Tapi ia tahu Bu Rani tidak akan mengaku begitu saja. Beberapa hari kemudian, Dimas mengabari Alina bahwa ia harus pergi lagi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Alina merasa ada yang aneh. Biasanya Dimas akan memberitahu jauh-jauh hari, tapi kali ini ia mengatakannya mendadak. Mas, kamu yakin ini cuma urusan kerja? Tanya Alina dengan nada hati-hati. Dimas mengangguk sambil tersenyum. Iya, nah. Jangan terlalu khawatir, aku janji ini yang terakhir sebelum aku bisa lebih banyak di rumah. Namun, kepergian Dimas kali ini berbeda. Ia tidak menghubungi Alina sama sekali selama beberapa hari. Alina mencoba meneleponnya, tapi tidak ada jawaban. Ketika ia bertanya kepada Bu Rani, wanita tua itu hanya menjawab dengan singkat. Dimas sedang sibuk, jangan ganggu dia. Kata-kata itu membuat Alina semakin gelisah. Hingga suatu malam, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Alina mengintip dari balik tirai jendela dan melihat Bu Rani berbicara dengan seorang pria yang tidak ia kenal. Pria itu menyerahkan sesuatu kepada Bu Rani sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Alina mencoba bertanya keesokan paginya. Bu, siapa yang datang tadi malam? Bukan urusanmu, jawab Bu Rani dengan dingin. Saat itu, Alina merasa ada sesuatu yang benar-benar salah. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Malamnya, setelah semua orang di rumah tidur, ia membuka ponsel Dimas yang ia temukan di meja kerja suaminya. Di dalamnya, ia menemukan puluhan pesan dari Karin. Pesan-pesan itu membuat Alina hampir kehilangan napas. Aku sudah tidak sabar, Dim. Kapan kamu bisa menyelesaikan semuanya? Bunyi salah satu pesan. Alina merasa dunianya runtuh. Air mata mengalir deras di pipinya. Dimas sedang merencanakan sesuatu dengan perempuan itu. Tapi apa? Paginya, sebelum ia sempat mengungkapkan apa yang ia temukan, Bu Rani datang dengan berita yang menghancurkan hatinya. Dimas meninggal dunia dalam kecelakaan di luar kota, kata Bu Rani dengan nada datar. Alina tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Kepergian Dimas meninggalkan duka yang tidak terhingga bagi Alina. Berita itu datang begitu tiba-tiba, seperti petir di siang bolong. Ia merasa tubuhnya lemas, hampir tak sanggup berdiri. Napasnya tersengal dan air mata mulai mengalir deras di pipinya. Tidak mungkin, Bu. Dimas baik-baik saja waktu terakhir kali bicara dengan saya, kata Alina dengan suara yang bergetar. Bu Rani hanya berdiri mematung, wajahnya datar tanpa ekspresi duka. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Kamu harus ikhlas, katanya dingin. Alina tidak bisa menerima penjelasan itu. Semua terasa ganjil, tapi ia tidak punya pilihan selain mencoba menerima kenyataan pahit ini. Tubuhnya yang semakin lemah karena kehamilan membuatnya tidak punya energi untuk bertanya lebih jauh. Ia hanya bisa menangis dalam diam, merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Alina. Ia dibiarkan sendiri dengan beban duka yang berat. Bu Rani sama sekali tidak menunjukkan empati, malah semakin memperlakukannya dengan dingin. Kamu tahu kan, rumah ini sekarang jadi milik saya sepenuhnya? Dimas sudah tidak ada, jadi kamu tidak punya alasan lagi untuk tinggal di sini, kata Bu Rani suatu sore dengan nada tegas. Alina tertegun mendengar kata-kata itu. Ia mencoba menahan emosinya, tapi tidak bisa. Bu,
Saya sedang hamil besar. Bagaimana ibu tega mengusir saya? Tanyanya dengan suara penuh kesakitan. Jangan drama, kamu bisa cari tempat lain. Anak itu bukan tanggung jawab saya, jawab Bu Rani tanpa rasa iba sedikit pun. Alina merasa dunianya benar-benar runtuh. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Tidak ada keluarga yang bisa ia tuju, dan ia tidak punya cukup uang untuk menyewa tempat tinggal. Malam itu, Alina duduk sendirian di kamar sambil memeluk perutnya yang besar. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia berbicara lirih kepada bayi di dalam kandungannya. Kita harus kuat ya nak. Mama nggak akan biarkan siapapun menyakiti kita, bisiknya dengan suara bergetar. Namun, rasa sakit di hatinya semakin sulit ditahan. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Bahkan di saat terberat, ia tidak memiliki siapapun untuk bersandar. Seminggu kemudian, Alina mulai mengemasi barang-barangnya. Ia tahu waktunya di rumah itu sudah hampir habis. Namun, di tengah proses itu, ia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Saat membersihkan lemari di kamar Dimas, ia menemukan sebuah amplop besar yang disembunyikan di balik tumpukan baju. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen dan beberapa foto. Dokumen itu berisi rincian transaksi keuangan yang mencurigakan. Ada aliran dana besar yang masuk ke rekening Dimas, semuanya berasal dari perusahaan milik Karin. Sementara itu, foto-foto di dalam amplop menunjukkan Dimas dan Karin sedang bersama di berbagai tempat. Beberapa foto bahkan menunjukkan mereka terlihat begitu mesra. Alina merasa tubuhnya lemas. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan ini. Rasa duka yang ia rasakan untuk Dimas kini bercampur dengan amarah dan pengkhianatan. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah surat yang tertulis di dalam amplop itu. Surat itu ditujukan untuk Bu Rani, dengan isi yang membuat Alina hampir kehilangan napas. Semua sudah siap. Begitu bayi itu lahir, pastikan dia tidak menjadi penghalang. Karin tidak sabar menunggu aku resmi bersamamu. Aku percaya ibu bisa mengurus Alina dengan baik sampai saatnya tiba. Surat itu ditandatangani oleh Dimas sendiri. Alina merasa seperti dihantam ribuan pukulan sekaligus. Ia tidak percaya bahwa orang yang ia cintai, yang ia pikir adalah suaminya yang setia, ternyata merencanakan sesuatu yang begitu keji bersama ibu mertuanya. Tangis Alina pecah tanpa henti. Perutnya mulai terasa nyeri, tapi ia tidak peduli. Ia merasa hancur, tubuhnya seperti tidak lagi mampu menahan beban semua ini. Tepat saat itu, Bu Rani masuk ke kamar dengan wajah kesal. "Kenapa kamu masih di sini? Cepat bereskan barangmu dan pergi," bentaknya. Alina mengangkat kepala dengan mata yang basah. Ia meremas surat itu di tangannya dan menatap Bu Rani dengan penuh amarah. "Jadi ini semua rencana ibu ya? Dimas nggak meninggal kan? Kalian hanya ingin menyingkirkan saya." Wajah Bu Rani berubah seketika. Ia terdiam, tapi matanya menunjukkan rasa panik. "Kamu ngomong apa? Jangan asal tuduh." Alina berdiri dengan tubuh yang gemetar. "Saya nggak bodoh, Bu. Saya tahu semuanya. Dimas dan Karin. Surat ini buktinya." Ia melemparkan surat itu ke lantai. Bu Rani memungut surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya memucat saat membaca isinya. "Kamu nggak tahu apa-apa, Alina. Ini semua untuk kebaikanmu juga," katanya pelan, mencoba mengendalikan situasi. "Kebaikan saya? Mengusir saya saat saya sedang hamil besar? Apa itu yang ibu maksud dengan kebaikan?" Alina balas berteriak, air matanya mengalir deras. Saat itu, rasa sakit di perut Alina semakin menjadi-jadi. Ia jatuh terduduk di lantai, memegangi perutnya sambil meringis kesakitan. "Bu, saya kontraksi. Tolong saya," pintanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, Bu Rani hanya berdiri di sana, menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu harus keluar dari rumah ini, Alina. Aku tidak peduli apa yang terjadi." Alina menggeliat di lantai, merasakan kontraksi yang datang semakin intens. Napasnya terengah-engah dan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia mencoba memanggil Bu Rani lagi, berharap wanita itu akan berubah pikiran dan membantunya. "Bu, tolong. Bayinya, saya nggak kuat," rintihnya. Suaranya lemah tapi penuh harapan. Namun, Bu Rani tetap berdiri di tempatnya, wajahnya keras dan dingin seperti batu.
Kamu harus belajar menghadapi hidupmu sendiri, Alina. Jangan harap aku akan menolongmu, katanya dengan nada penuh kebencian. Alina merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia memeluk perutnya erat, berusaha menenangkan bayi di dalam kandungannya yang tampaknya merasakan penderitaan ibunya. Di tengah kesakitan itu, Alina memutuskan bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus bertahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak yang akan segera lahir. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Alina mencoba merangkak menuju pintu depan. Setiap gerakan terasa seperti disayat pisau, tapi ia terus maju. Ketika akhirnya ia mencapai pintu, ia membuka kunci dengan tangan gemetar. "Kalau kamu pergi sekarang, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini," seru Bu Rani dari belakangnya. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati Alina. Tapi ia tidak peduli lagi. Ia tahu rumah ini bukan lagi tempat yang aman baginya dan anaknya. Dengan langkah terseok-seok, ia berjalan keluar, menahan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Di luar, malam terasa begitu dingin dan sunyi. Tidak ada satupun tetangga yang terlihat. Alina memegangi perutnya sambil mencari bantuan. Namun, setiap kali ia mencoba berteriak, suaranya tenggelam dalam rasa sakit yang membakar. Ketika ia hampir kehilangan harapan, sebuah mobil melintas di jalan kecil di depannya. Alina melambaikan tangan dengan sisa tenaga yang ia miliki. Mobil itu berhenti, dan seorang pria muda turun dengan wajah panik. "Mbak, kamu kenapa? Kamu terlihat kesakitan," tanya pria itu sambil mendekat. Saya mau melahirkan. Tolong bantu saya," jawab Alina dengan suara nyaris tak terdengar. Tanpa berpikir panjang, pria itu membantu Alina masuk ke mobilnya. "Tenang, Mbak, saya akan bawa kamu ke rumah sakit," katanya sambil menyalakan mesin mobil. Di perjalanan menuju rumah sakit, Alina mencoba bertahan sekuat tenaga. Ia meremas kursi mobil dengan kuat, menahan setiap gelombang kontraksi yang datang. Pria itu terus berbicara padanya, mencoba menenangkannya, tapi kata-katanya hanya terdengar samar-samar di telinga Alina. Sesampainya di rumah sakit, Alina segera dibawa ke ruang bersalin. Dokter dan perawat langsung menangani dirinya yang sudah hampir kehilangan kesadaran. Rasa sakitnya semakin intens, tapi Alina memaksa dirinya tetap sadar. Ia harus memastikan anaknya lahir dengan selamat. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya suara tangisan bayi memenuhi ruangan. Air mata Alina mengalir deras, bukan karena rasa sakit, tapi karena kebahagiaan yang tak terlukiskan. Bayinya lahir dengan selamat, seorang bayi perempuan yang sehat. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Alina tahu perjuangannya belum berakhir. Ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Dimas dan Karin? Mengapa Bu Rani begitu tega mengusirnya? Ketika ia sedang beristirahat di ruang rawat, Alina memikirkan langkah berikutnya. Ia harus menemukan kebenaran, bagaimanapun caranya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus menjadi korban. Esok harinya, seorang perawat masuk ke ruangannya dengan membawa sebuah amplop. "Bu Alina, ini ada surat untuk Anda. Sepertinya dari pihak keluarga," katanya sambil menyerahkan amplop itu. Alina membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah surat dan beberapa foto. Surat itu ditulis oleh seseorang yang tidak ia kenal, tapi isinya membuat darahnya mendidih. "Alina, kamu mungkin sudah tahu sebagian dari rencana mereka, tapi aku akan membantumu mengungkap semuanya. Jangan percaya pada siapapun, terutama Bu Rani. Dimas masih hidup, dan dia ada di kota ini bersama Karin. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, temui aku di alamat yang tertera di bawah ini." Mata Alina membulat. Surat itu seperti membawa percikan harapan di tengah kegelapan. Ia memandang bayinya yang sedang tidur di dalam inkubator dan berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan melindungi anaknya, dan ia akan memastikan kebenaran terungkap. Dengan hati yang penuh tekad, Alina mulai menyusun rencana. Ia tahu langkah berikutnya akan penuh dengan risiko. Tapi ia tidak peduli. Ia sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Kini saatnya ia bangkit dan melawan. Setelah membaca surat itu berulang kali, Alina merasa ada secercah harapan. Namun, ia juga diliputi rasa curiga.
Siapa orang yang mengirim surat ini? Apa maksudnya membantu? Tapi di sisi lain, surat ini seakan menjadi jawaban atas firasat buruknya selama ini. Dimas masih hidup. Pagi itu, Alina meminta izin kepada dokter untuk keluar dari rumah sakit lebih cepat. Ia tidak ingin berlama-lama berada di tempat yang dirasa tidak aman. Meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya dan rasa lelah masih terasa di setiap langkah, tekadnya untuk mencari kebenaran jauh lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. Ia menyewa kamar kecil di losmen sederhana dekat rumah sakit. Uang yang ia miliki sangat terbatas, tapi itu lebih baik daripada kembali ke rumah Bu Rani. Di dalam kamar itu, ia menatap bayinya yang sedang tertidur di keranjang sederhana. Wajah kecil itu menguatkan hatinya. Kita akan melalui ini bersama. Nak, Mama akan melindungi kamu, bisiknya sambil membelai pipi bayi mungil itu. Sore harinya, Alina memutuskan untuk pergi ke alamat yang tertera di surat. Tempat itu berada di pinggiran kota, cukup jauh dari losmennya. Ia meminjam uang dari pemilik losmen untuk ongkos taksi, berjanji akan mengembalikannya setelah ia menemukan jalan keluar dari masalah ini. Ketika tiba di lokasi, Alina merasa ragu sejenak. Alamat itu mengarah ke sebuah kafe kecil yang terlihat sepi. Ia berdiri di depan pintu, menarik napas dalam-dalam, lalu masuk dengan langkah hati-hati. Seorang pria muda dengan wajah teduh melambaikan tangan kepadanya dari salah satu meja di pojok ruangan. "Alina?" tanyanya dengan suara pelan. Alina mengangguk dan berjalan mendekatinya. Pria itu mempersilakan Alina duduk, dan mereka saling menatap selama beberapa detik sebelum akhirnya pria itu berbicara. "Namaku Arman. Aku bekerja di perusahaan yang sama dengan Dimas. Aku tahu ini pasti membingungkan, tapi aku di sini untuk membantumu," katanya. Alina mengernyit, mencoba memahami ucapan pria itu. "Kenapa kamu ingin membantu saya? Apa hubunganmu dengan Dimas?" Arman menghela napas panjang lalu mulai menjelaskan. "Aku tahu Dimas sudah lama. Dia bukan pria yang kamu kira. Selama ini dia memiliki hubungan khusus dengan Karin, bos kami. Karin adalah orang yang sangat berpengaruh di perusahaan, dan Dimas memanfaatkannya untuk naik jabatan. Mereka punya rencana untuk meninggalkanmu dan memulai hidup baru bersama." Mata Alina memanas, dadanya sesak mendengar penjelasan itu. "Tapi Dimas, dia mencintai saya. Kami punya anak bersama. Bagaimana mungkin dia tega melakukan itu?" Arman menundukkan kepala, tampak bersalah. "Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi aku bisa memastikan satu hal. Dimas tidak meninggal. Itu hanya kebohongan yang dibuat oleh Karin dan ibunya untuk menyingkirkanmu." Tubuh Alina terasa lemas, tapi ia mencoba tetap tenang. "Jadi, di mana Dimas sekarang?" "Dia ada di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Aku punya alamatnya. Tapi kamu harus berhati-hati, Alina. Karin tidak akan tinggal diam jika tahu kamu mencoba mendekati Dimas," ujar Arman sambil menyodorkan secari kertas. Alina meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana, tapi ia tahu bahwa ia harus pergi. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Arman, ia kembali ke losmen untuk bersiap-siap. Malam itu, Alina memandang bayi kecilnya yang sedang tertidur pulas. "Mama harus pergi sebentar, nak. Maafkan Mama ya, Mama akan kembali untuk kamu," katanya sambil meneteskan air mata. Ia meninggalkan bayinya di bawah pengawasan pemilik losmen yang baik hati, lalu berangkat menuju alamat yang diberikan oleh Arman. Ketika tiba di apartemen yang dimaksud, Alina merasa jantungnya berdegup kencang. Tempat itu sangat mewah, jauh dari gaya hidup sederhana yang selama ini ia jalani bersama Dimas. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Dimas bisa tinggal di tempat seperti ini tanpa merasa bersalah. Dengan langkah gemetar, Alina memasuki lobi apartemen dan memberikan alamat lengkap kepada resepsionis. Wanita di meja itu memandangnya dengan tatapan curiga, tapi akhirnya membiarkan Alina naik ke lantai yang dituju. Saat berdiri di depan pintu apartemen itu, Alina merasa tubuhnya kaku. Ia mencoba mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras, dan kali ini suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan di hadapannya berdiri seorang wanita cantik dengan pakaian mewah. Wanita itu adalah Karin, bos Dimas.
Wajahnya terkejut melihat Alina, tapi ia segera menguasai diri dan tersenyum sinis. "Alina, aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini," katanya dengan nada dingin. "Di mana Dimas?" tanya Alina tanpa basa-basi. Karin menyilangkan tangan di depan dada, menatap Alina dengan penuh ejekan. "Dimas tidak ingin melihatmu. Dia sudah punya kehidupan baru sekarang. Kamu harus menerima kenyataan." Alina tidak mundur. Ia melangkah masuk ke apartemen, membuat Karin terkejut. "Aku tidak akan pergi sampai aku bertemu Dimas," katanya tegas. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam ruangan. Dimas muncul dari balik pintu kamar, wajahnya pucat ketika melihat Alina. "Alina, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada terkejut. "Jadi kamu masih hidup," kata Alina, suaranya bergetar antara marah dan lega. "Kenapa kamu bohongi aku? Kenapa kamu biarkan aku berpikir kamu sudah meninggal?" Dimas tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, terdiam, sementara Karin melangkah mendekatinya. "Jangan dengarkan dia, Dimas. Dia hanya ingin menghancurkan apa yang kita miliki," kata Karin dengan nada manis yang memuakkan. "Diam," seru Alina, air matanya mengalir deras. "Aku tidak akan pergi sampai kamu menjelaskan semuanya, Dimas. Aku pantas tahu kebenaran." Ketegangan memenuhi ruangan itu, dan Alina merasa bahwa ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Dimas berdiri kaku di ambang pintu kamar, wajahnya seolah kehilangan darah. Pandangan matanya menghindari tatapan Alina, seakan ia terlalu takut untuk menghadapi kenyataan yang kini berdiri di hadapannya. Karin di sisi lain tetap berdiri di samping Dimas dengan ekspresi dingin dan penuh kemenangan, seolah menikmati setiap detik penderitaan Alina. "Jawab aku, Dimas," kata Alina dengan suara bergetar, mencoba menahan emosinya yang hampir meledak. "Kenapa kamu tega membohongi aku? Kenapa kamu biarkan aku hancur sendirian? Aku mengandung anakmu Dimas, dan aku harus melahirkan dia sendirian di tengah penghinaan dan pengusiran dari ibumu." Mata Dimas bergerak gelisah, tetapi Karin menyela sebelum pria itu sempat membuka mulut. "Dimas tidak punya kewajiban lagi padamu, Alina. Hidup kalian berdua sudah berakhir sejak lama. Dia tidak pernah mencintaimu dan kamu hanya menjadi beban baginya selama ini," ujar Karin dengan nada tajam, senyumnya terlukis dingin di wajahnya. "Karin, cukup!" Dimas akhirnya bersuara, meski suaranya terdengar lemah. Ia melangkah maju, mencoba mendekati Alina, tetapi Alina mundur selangkah, menatapnya dengan pandangan penuh luka. "Jangan dekati aku, Dimas," ujar Alina dengan suara tajam, air matanya mengalir semakin deras. "Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku hanya ingin tahu alasanmu. Apa yang sudah aku lakukan sampai aku pantas diperlakukan seperti ini olehmu? Bukankah kita pernah bermimpi menjalani hidup bahagia bersama? Bukankah aku pernah menjadi segalanya untukmu?" Dimas menghela napas panjang, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Alina," katanya pelan, menghindari tatapan mata Alina yang penuh luka. "Kamu bisa mulai dari awal. Mulai dari rencana busukmu bersama Karin dan ibumu." "Jelaskan semuanya," seru Alina. Kali ini tidak lagi bisa menahan emosinya. Karin mendengus sambil melipat tangan di dadanya. "Dia tidak berutang penjelasan apapun padamu, Alina. Kamu hanyalah bagian dari masa lalunya yang ingin dia lupakan." Alina membalas dengan tatapan tajam ke arah Karin. "Dan kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu? Kamu adalah alasan kenapa keluargaku hancur. Kamu adalah alasan kenapa aku diusir saat sedang melahirkan. Kamu pikir aku akan diam saja melihat kamu dan Dimas bersenang-senang di atas penderitaanku?" Karin tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar penuh ejekan. "Kamu naif, Alina. Kamu tidak pernah bisa memahami dunia Dimas. Dia terlalu besar untuk hidup sederhana bersamamu, dan aku hanya menunjukkan padanya kehidupan yang layak dia dapatkan." Dimas akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih tegas. "Sudah cukup, Karin," teriaknya, membuat Karin terdiam dengan ekspresi terkejut. "Ini semua salahku. Karin memang membantuku, tapi akulah yang memutuskan untuk meninggalkan Alina. Akulah yang memutuskan untuk menjalani hidup ini. Jangan salahkan Karin." Alina merasa seluruh tubuhnya bergetar.
Kata-kata Dimas adalah pengakuan yang menghancurkan hatinya. Jadi benar, kamu memilih meninggalkan aku dan anak kita demi kehidupan mewah ini? Tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Dimas mengangguk pelan, tidak mampu menatap mata Alina. Aku merasa terjebak, Alina. Aku tidak bisa hidup dengan semua tanggung jawab itu. Karin memberiku kesempatan untuk hidup lebih baik, dan aku memilih jalan itu. Kamu menyebut hidup lebih baik sebagai alasan? Sementara aku dan anakmu hampir mati karena dikhianati olehmu dan ibumu. Alina berteriak dengan suara parau. Kamu tahu, aku berdarah-darah melahirkan anakmu tanpa seorang pun di sisiku. Dan kamu malah hidup bahagia di sini. Karin kembali menyela, kali ini dengan nada meremehkan. Alina, hentikan drama ini. Kamu bisa mencari simpati di tempat lain, tapi di sini kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Alina tidak menggubris Karin. Ia terus menatap Dimas, yang kini terlihat begitu kecil di hadapannya. Aku tidak akan pergi tanpa mendapatkan keadilan, Dimas. Aku akan memastikan bahwa kamu tidak bisa lari dari tanggung jawabmu. Sebelum Dimas sempat merespons, suara ketukan keras di pintu apartemen mengejutkan mereka semua. Pintu terbuka dan Burani muncul dengan wajah penuh amarah. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanyanya. Suaranya menggema di ruangan itu. Tatapan Burani langsung tertuju pada Alina. Kenapa kamu ada di sini? Aku sudah bilang kamu tidak lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Alina mendekati Burani dengan langkah mantap. Ibu tahu apa yang sudah ibu lakukan padaku? Ibu tega mengusirku di saat aku paling membutuhkan pertolongan. Semua demi rencana busuk ini, kan? Agar Dimas bisa hidup mewah bersama Karin. Burani terdiam sejenak, tetapi kemudian tertawa sinis. Kamu memang wanita bodoh, Alina. Hidup ini bukan tentang cinta atau janji-janji manis. Hidup ini tentang bertahan dan mendapatkan yang terbaik. Dan kamu tidak pernah cukup baik untuk Dimas. Alina merasa kemarahannya mencapai puncaknya. Ia menunjuk ke arah Burani, Karin, dan Dimas secara bergantian. Kalian semua bisa saja meremehkanku sekarang. Tapi ingat kata-kataku, kebenaran tidak bisa kalian sembunyikan selamanya. Aku akan berjuang untuk diriku sendiri dan anakku. Aku tidak akan membiarkan kalian terus menghancurkan hidupku. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang mencekam. Alina menatap satu persatu orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya, lalu berbalik dan melangkah keluar dari apartemen itu dengan kepala tegak, meski air matanya terus mengalir. Di luar apartemen, Alina merasa seperti baru saja melewati badai besar. Namun tekadnya tidak pernah sekuat ini. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Langkah Alina terasa berat saat ia meninggalkan apartemen itu, namun tekadnya semakin kokoh. Ia tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang. Udara malam yang dingin menggigit kulitnya, tapi Alina mengabaikannya. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, ia harus melindungi anaknya dan memastikan keadilan ditegakkan. Ketika kembali ke losmen, Alina disambut oleh suara tangis bayinya yang nyaring. Pemilik losmen segera menyerahkan si kecil ke pelukannya. Dia rewel sejak tadi, mungkin dia merindukan ibunya, kata pemilik losmen dengan lembut. Alina mengangguk sambil menahan air mata. Ia memeluk anaknya erat-erat, membisikkan janji-janji penuh harapan. Mama tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, nak. Kamu adalah alasan Mama terus bertahan. Malam itu, Alina tidak bisa tidur. Semua yang terjadi di apartemen terus terngiang di pikirannya. Pengkhianatan Dimas, sikap dingin Karin, dan kata-kata penuh penghinaan dari Burani. Semuanya seperti belati yang menusuk hatinya. Tapi ia tahu bahwa meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Ia harus bertindak. Pagi harinya, Alina memutuskan untuk menemui Arman lagi. Ia merasa pria itu adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai saat ini. Ketika bertemu di kafe yang sama, Alina langsung menyampaikan tekadnya. Arman, aku butuh bantuanmu. Aku ingin membuka semua kebusukan mereka. Aku ingin Dimas dan Karin mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kata Alina dengan penuh semangat. Arman mengangguk perlahan. Aku sudah menduga kamu akan mengatakan itu.
Aku sebenarnya punya informasi penting tentang Karin dan Dimas, tapi aku ragu apakah kamu siap mendengarnya. Alina menatap Arman dengan mata penuh keyakinan. Aku sudah melewati terlalu banyak hal, Arman. Tidak ada lagi yang bisa membuatku takut. Arman menghela napas panjang sebelum berbicara. Karin bukan hanya bos Dimas. Dia juga memiliki koneksi kuat dengan banyak pihak di perusahaan, termasuk pengurus keuangan dan para investor besar. Selama ini dia menggunakan kekuasaannya untuk menutupi banyak skandal, termasuk membantu Dimas menyembunyikan kebohongan tentang kematiannya. Tapi yang lebih parah, aku punya bukti bahwa Karin dan Dimas melakukan penggelapan dana perusahaan. Alina tertegun mendengar itu. Penggelapan dana? Jadi mereka tidak hanya menghancurkan hidupku, tapi juga merugikan banyak orang? Arman mengangguk. Benar. Aku sudah lama mengumpulkan bukti, tapi aku tidak punya cukup keberanian untuk melaporkannya. Karin terlalu kuat, dan aku takut akan konsekuensinya. Alina mengepalkan tangan, rasa marah dan frustrasinya semakin memuncak. Arman, ini kesempatan kita untuk menghentikan mereka. Jika kita tidak bertindak sekarang, mereka akan terus melukai orang lain. Aku tidak peduli seberapa kuat Karin. Aku akan melawan. Arman tersenyum kecil, kagum dengan keberanian Alina. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kita harus berhati-hati. Karin memiliki banyak mata-mata. Jika dia tahu apa yang kita rencanakan, dia tidak akan segan-segan menghancurkan kita. Alina dan Arman mulai menyusun rencana. Arman akan mengumpulkan semua dokumen dan bukti yang menunjukkan keterlibatan Karin dan Dimas dalam penggelapan dana. Sementara itu, Alina akan mencari dukungan dari pihak-pihak yang mungkin bisa membantu mereka, termasuk media dan organisasi hukum. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja keras. Alina harus berjuang di tengah keterbatasannya sebagai seorang ibu tunggal yang baru saja melahirkan. Namun, setiap kali ia merasa lelah, ia hanya perlu melihat wajah kecil anaknya untuk mendapatkan kembali semangatnya. Sementara itu, Dimas mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Karin, yang biasanya penuh percaya diri, kini sering menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Kita harus memastikan tidak ada yang tahu tentang transaksi itu, kata Karin suatu malam di apartemen mereka. Apa kamu yakin semuanya aman? Tanya Dimas dengan nada cemas. Karin mendengus kesal. Tentu saja, aku tidak pernah gagal. Tapi kita harus waspada. Aku mendengar kabar bahwa Alina mungkin merencanakan sesuatu. Alina? Dia hanya wanita lemah yang tidak tahu apa-apa. Balas Dimas dengan nada meremehkan. Meskipun di dalam hatinya, ia merasa tidak tenang. Di sisi lain, Alina berhasil menemukan seorang jurnalis investigasi bernama Raka yang tertarik dengan kasusnya. Raka adalah seorang jurnalis senior yang dikenal berani mengungkap skandal besar. Setelah mendengar cerita Alina dan melihat sebagian bukti yang dikumpulkan Arman, Raka memutuskan untuk membantu. Kasus ini bisa menjadi berita besar. Tapi kita harus hati-hati. Orang seperti Karin tidak akan tinggal diam, kata Raka. Kami siap menghadapi risikonya, jawab Alina tegas. Dengan bantuan Raka, Alina dan Arman mulai mengumpulkan lebih banyak bukti dan kesaksian. Mereka juga mengatur strategi untuk mempublikasikan semuanya secara besar-besaran, sehingga Karin dan Dimas tidak akan punya kesempatan untuk mengelak. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus. Suatu malam, Alina menerima ancaman melalui telepon. Suara seorang pria yang tidak dikenal memperingatkannya untuk menghentikan semua usahanya, atau ia akan kehilangan anaknya. Ancaman itu membuat Alina merasa ketakutan, tapi ia tidak membiarkan dirinya goyah. Ia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa Karin mulai merasa terpojok. Kamu tidak sendiri, Alina, kata Arman ketika ia mendengar tentang ancaman itu. Kita akan melewati ini bersama. Ketegangan semakin memuncak ketika bukti yang mereka kumpulkan akhirnya cukup untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Namun sebelum Alina sempat mengambil langkah terakhir, sebuah kejutan besar terjadi. Bu Rani tiba-tiba datang mencarinya di losmen dengan wajah panik. Alina, kita harus bicara, kata Bu Rani dengan suara gemetar. Alina menatap wanita itu dengan penuh kebencian. Apalagi yang ingin ibu lakukan? Menghancurkan aku lebih jauh.
Bu Rani memegang tangan Alina, air mata mengalir di pipinya. Aku tahu aku sudah berbuat salah, tapi kamu harus tahu sesuatu. Karin berencana untuk melarikan diri bersama Dimas dengan membawa semua uang yang mereka gelapkan. Kamu harus menghentikan mereka. Alina terdiam sejenak, hatinya bergejolak antara kebingungan dan kemarahan. Ia menatap Bu Rani dengan tatapan tajam. Jadi sekarang kamu datang ke sini untuk memberitahu aku tentang rencana busuk mereka setelah semua yang telah kalian lakukan padaku? Setelah kamu mengusirku saat aku hamil? Setelah kamu membiarkan mereka menghancurkan hidupku? Bu Rani terlihat terisak. Matanya penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Alina. Aku takut. Aku takut kalau mereka berhasil melarikan diri, mereka akan meninggalkan jejak yang lebih buruk. Kamu dan anakmu, kalian mungkin tidak pernah mendapat keadilan. Alina bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Ia tahu Bu Rani tidak datang dengan niat baik semata, tapi entah kenapa ada sesuatu dalam matanya yang mengisyaratkan penyesalan mendalam. Alina menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. Apa yang kamu tawarkan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya? Dimas sedang dalam tekanan besar, ujar Bu Rani. Suara seraknya menambah ketegangan yang sudah ada. Karin semakin berani. Mereka berdua berencana kabur ke luar negeri dengan membawa uang itu, dan aku tahu itu akan mengakhiri semuanya. Tapi kamu harus berhati-hati, Alina. Mereka tidak akan segan-segan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka. Alina merasa dadanya sesak. Hatinya meronta, ingin sekali menjerit, tapi ia tahu saat ini bukan saat yang tepat. Bu Rani adalah bagian dari teka-teki yang telah merusak hidupnya. Tetapi mungkin, hanya mungkin, ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keadilan. Bagaimana caranya kamu bisa membantu aku, Bu Rani? Tanya Alina dengan suara berat, penuh rasa curiga. Bu Rani menatap Alina dengan serius. Raut wajahnya berubah penuh determinasi. Aku tahu persis tempat mereka menyembunyikan uang itu, di sebuah rekening tersembunyi di luar negeri. Aku juga tahu kapan mereka berencana untuk pergi, dan aku bisa memberitahumu semua detailnya. Alina menatap Bu Rani lama, berpikir keras. Segala yang terjadi selama ini benar-benar menguji kesabarannya, dan kini ia dihadapkan pada keputusan besar. Di satu sisi, ia ingin mempercayai Bu Rani, mengingat wanita itu datang dengan penyesalan. Namun di sisi lain, ia tidak bisa menutup mata pada segala kejahatan yang telah dilakukan Bu Rani selama ini. Tapi bagaimana aku bisa tahu kalau kamu tidak sedang bermain dua sisi, Bu Rani? Kata Alina dengan ketus. Kamu telah menghancurkan hidupku, dan sekarang kamu ingin membantu aku. Mengapa baru sekarang? Kenapa kamu tidak melakukannya dulu? Karena aku takut. Aku terlalu takut pada mereka. Dimas adalah anakku, Alina. Karin adalah wanita yang selalu berkuasa di rumah ini. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Bu Rani menangis. Suara tangisnya pecah di ruang itu. Alina memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu jika ia ingin melawan mereka, ia harus mengambil langkah besar. Terkadang dalam hidup, kita harus berdiri sendiri meskipun hati kita dipenuhi keraguan. Alina melihat Bu Rani dengan tatapan tajam. Baiklah. Aku akan percaya padamu untuk sekarang, jawab Alina dengan suara penuh tekad. Tapi ingat, Bu Rani, jika kamu mengkhianatiku sekali lagi, aku tidak akan memberi ampun. Kita akan berhadapan dengan cara yang berbeda. Bu Rani mengangguk cepat, hampir gemetar, dan Alina tahu wanita itu sadar betul apa yang bisa terjadi jika ia sampai mengkhianati lagi. Setelah percakapan panjang dengan Bu Rani, Alina merasa semakin dekat pada keputusan besar. Ia harus bergerak cepat, dan setiap detik kini terasa begitu berharga. Arman sudah menunggu di luar untuk melanjutkan langkah mereka, tetapi sekarang ia harus memperhitungkan peran Bu Rani dalam rencana mereka. Malam itu juga, Alina bergegas menemui Arman, membawa semua informasi yang diperolehnya. Arman langsung menggelengkan kepala mendengar rincian yang Alina dapatkan dari Bu Rani. Jadi mereka akan melarikan diri ke luar negeri dengan uang itu? Tanya Arman dengan raut wajah tegang. Ya, jawab Alina.
dan kita harus menghentikan mereka sebelum mereka benar-benar pergi. Arman mendekat. Matanya tajam berfokus pada Alina. Ada satu masalah besar yang perlu kita atasi dulu. Karin bukan orang yang mudah ditangani. Dan Dimas, dia mungkin sudah kehilangan akal sehatnya. Aku tidak tahu apakah kita bisa menghadapi mereka berdua sekaligus, apalagi dengan ancaman yang mereka bawa. Apa yang kita miliki sekarang? Tanya Alina, suara penuh determinasi. Kita punya bukti penggelapan dana itu, jawab Arman. Itu bisa menjadi senjata kita untuk memaksa mereka menyerah. Tapi, kita perlu merencanakan semuanya dengan sangat hati-hati. Karin dan Dimas tidak akan mundur tanpa pertarungan besar. Alina mengangguk, merasakan beban tanggung jawab yang semakin besar di pundaknya. Kita tidak punya waktu lagi. Jika kita menunggu terlalu lama, mereka bisa hilang begitu saja, dan kita tidak akan pernah bisa menghadapinya. Hari berikutnya, Alina dan Arman memulai langkah pertama mereka dengan menyusun rencana. Mereka membutuhkan sekutu yang bisa membantu mereka dalam hal hukum dan media. Mereka mendekati seorang pengacara ternama yang selama ini terkenal dengan keberaniannya menghadapi kasus besar. Setelah beberapa jam pertemuan intens dengan pengacara itu, rencana mereka mulai terlihat lebih jelas. Pengacara tersebut setuju untuk membantu mereka dan segera menyusun surat perintah yang bisa digunakan untuk menghentikan keberangkatan Dimas dan Karin. Di tengah persiapan ini, Alina semakin merasakan ketegangan yang terus meningkat. Setiap langkah yang mereka ambil berisiko besar, dan ia tahu bahwa jika mereka gagal, tidak hanya masa depannya yang akan hancur, tetapi juga masa depan anaknya. Hari yang ditunggu pun tiba. Semua bukti, dokumen, dan rencana telah siap. Alina, Arman, dan pengacara itu berdiri di luar bandara, siap untuk meluncurkan serangan mereka. Dengan waktu yang semakin mendekat, mereka tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidup Alina. Dan ini akan menjadi pertarungan yang menentukan apakah ia akan mendapat keadilan atau justru dihancurkan lebih dalam oleh kebohongan dan pengkhianatan yang telah berlangsung begitu lama. Tangan Alina menggenggam erat tangan Arman. Matanya penuh harapan yang membara. Ini saatnya, Arman, katanya, suara penuh keyakinan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita lagi. Keheningan yang menggantung di udara bandara itu begitu tegang. Alina, Arman, dan pengacara mereka berdiri di sudut, menyembunyikan kegelisahan mereka di balik wajah yang tertekan. Mereka tahu, jika mereka gagal di sini, semuanya akan sia-sia. Tak hanya itu, mereka akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Keputusan yang mereka ambil sekarang bukan hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memastikan masa depan Alina dan anaknya tetap terjaga. Alina memandang Arman dengan mata penuh kepercayaan. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kalau kita berhasil, Dimas dan Karin tidak akan bisa lari dari semua yang mereka lakukan. Arman mengangguk. Meskipun jelas ada kekhawatiran di wajahnya. Kamu benar, Alina. Tapi mereka sudah siap menghadapi ini. Aku yakin mereka sudah tahu kita akan datang. Mereka pasti sudah bersiap dengan langkah antisipasi mereka. Wajah Alina mengeras. Jika mereka tahu kita datang, kita harus lebih cepat dari mereka. Kita harus menangkap mereka di sini, di bandara. Jangan beri mereka waktu untuk melarikan diri. Perasaan tegang itu semakin menebal saat mereka melihat Dimas dan Karin memasuki terminal keberangkatan dengan membawa tas besar. Mereka berjalan dengan cepat, tampak cemas, namun tidak ada yang bisa menutupi ekspresi wajah mereka yang jelas menunjukkan bahwa mereka sedang berusaha untuk menghindari perhatian. Ini saatnya, kata pengacara mereka, suaranya rendah tapi penuh ketegangan. Saya akan bergerak untuk membawa surat perintah ke petugas imigrasi. Anda berdua harus memastikannya tidak pergi lebih jauh. Alina dan Arman saling bertukar pandang. Keduanya tahu, inilah pertarungan terakhir mereka. Dalam hitungan menit, semuanya bisa selesai, atau justru berakhir dengan kegagalan yang lebih tragis. Saat pengacara mereka berlari menuju bagian imigrasi, Alina dan Arman mengikutinya dengan langkah cepat, memastikan agar mereka tetap berada di dekat Dimas dan Karin tanpa terdeteksi.
Dimas dan Karin bergerak cepat menuju gerbang keberangkatan internasional, tidak menyadari bahwa langkah mereka kini sudah dipantau ketat. Tiba-tiba, Karin berhenti dan menoleh ke belakang, wajahnya berubah pucat. "Ada yang aneh," bisiknya. Matanya melirik ke arah dua orang yang tampak mengikuti mereka. Dimas yang ada di sebelahnya menatapnya dengan cemas. "Apa kamu rasa mereka tahu? Jangan bilang mereka sudah tahu rencananya." Karin menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pelan. "Aku rasa mereka tahu, Dimas. Mereka pasti sudah mendapat informasi. Kita harus bergerak lebih cepat." Saat itu, langkah mereka menjadi lebih cepat, dan Alina merasa jantungnya berdetak semakin kencang. "Mereka mulai curiga," katanya dengan suara tegang. "Arman, kita harus cepat." Arman mengangguk dan memegang ponselnya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara dari petugas imigrasi yang mengkonfirmasi bahwa surat perintah telah diterima dan mereka bisa melanjutkan proses penahanan. Namun, di saat yang sama, Alina melihat sesuatu yang tak terduga. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam melaju cepat dan berhenti tepat di depan mereka, menghalangi jalan menuju gerbang imigrasi. Dari dalam mobil, beberapa pria berseragam gelap keluar dan langsung mengarahkan senjata ke arah mereka. Alina terkejut, merasa dunia seakan berhenti berputar. "Dimas!" teriaknya, namun Dimas hanya tersenyum dingin. "Ternyata kalian begitu naif, Alina," katanya dengan nada penuh kemenangan. "Siapa mereka?" tanya Alina, suaranya hampir serak. Dimas tertawa pelan, senyum sinis tak bisa disembunyikan. "Mereka adalah orang-orang yang bisa membuat masalahmu hilang begitu saja." "Aku sudah mengantisipasi semuanya, Alina. Begitu rencana kami bocor, kami siap. Kamu tidak akan bisa menghentikan kami." Arman melangkah maju, mencoba untuk menenangkan situasi. "Ini bukan cara yang benar, Dimas. Kamu tahu itu. Hentikan ini. Semua akan terungkap juga pada akhirnya. Tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya." Namun Dimas dan Karin tidak memberi kesempatan untuk berbicara lebih jauh. Dimas mengangguk ke arah salah satu pria berseragam yang ada di sampingnya, dan seketika, pria itu mengeluarkan senjata menodongkan ke arah mereka. Alina merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia tahu jika mereka tetap di sini, mereka akan terjebak. "Kita harus bergerak!" teriak Alina, menggenggam tangan Arman dan menariknya mundur, berusaha mencari jalan keluar. Namun, Karin dengan tatapan tajam berteriak ke arah petugas yang mendekati mereka. "Jangan bergerak! Biarkan kami pergi sekarang, atau ini akan berakhir buruk untuk kalian." Petugas imigrasi tampak bingung, namun setelah beberapa detik yang sangat panjang, dia menoleh ke arah Alina dengan ragu. Alina tahu, ini adalah waktu krusial. Jika mereka ragu, Dimas dan Karin akan berhasil kabur. "Kamu harus mempercayai kami. Jangan biarkan mereka pergi," teriak Alina, matanya penuh determinasi. "Mereka terlibat dalam kejahatan besar. Mereka mencoba kabur dengan uang yang mereka curi." Hening sejenak. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara langkah kaki di sekitar mereka dan detakan jantung yang berdetak kencang. Petugas imigrasi akhirnya bergerak, berlari menuju meja pemeriksaan, seiring dengan petugas lainnya yang mulai membentuk garis pengamanan. Dimas dan Karin berusaha berbalik, namun sudah terlambat. Pintu keluar telah terhalang. Mereka dipaksa untuk berhenti. Tangan mereka terangkat ke atas, tanda bahwa mereka tidak bisa melawan lagi. Alina, yang memandang semua ini dengan hati berdebar, merasa beban di pundaknya sedikit mengendur. "Ini baru permulaan, Dimas. Kamu tidak bisa lari dari apa yang sudah kamu buat," katanya dengan suara penuh kebencian. "Semua kebohonganmu, pengkhianatanmu, semuanya akan terungkap." Karin menatap Alina dengan tatapan penuh dendam. "Ini belum selesai, Alina. Kamu akan menyesal." Tapi sebelum Karin bisa mengatakan lebih banyak, petugas imigrasi bergerak cepat dan membawa mereka pergi menuju ruang pemeriksaan. Alina dan Arman berdiri di sana, menatap mereka yang akhirnya harus menghadapi konsekuensinya. Saat semuanya mulai terasa tenang, Alina merasakan haru yang membuncah di dadanya. Setelah berbulan-bulan ketegangan, penderitaan, dan perjuangan, akhir mereka berhasil. Justice sedang berada dalam genggaman mereka. Namun dalam hati Alina,
Ia tahu bahwa meskipun ini adalah kemenangan besar, perjalanan panjang untuk menuntut keadilan belum berakhir. Apapun yang akan terjadi di masa depan, ia sudah siap untuk melawan, untuk anaknya, untuk hidupnya, dan untuk kebenaran yang harus terungkap. Waktu berjalan dengan lambat setelah Dimas dan Karin dibawa pergi. Mereka digiring oleh petugas dengan wajah penuh kebencian dan penyesalan, meskipun raut wajah itu jauh dari rasa takut. Alina berdiri di sana, terdiam sejenak, menatap punggung mereka yang semakin menjauh. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ia ungkapkan. Kemenangan ini terasa manis, namun tidak sepenuhnya memberi kepuasan. Penyesalan, kebohongan, dan pengkhianatan yang selama ini disembunyikan harus terungkap dengan cara yang menyakitkan. Namun, satu hal yang lebih penting dari itu semua adalah perasaan di dalam hatinya. Dimas dan Karin telah mengkhianatinya lebih dari sekali, bahkan lebih dari yang ia bisa bayangkan. Mereka tidak hanya merusak hidupnya, tetapi juga kehidupan anaknya yang belum lahir. Segala usaha mereka untuk menghancurkan segala yang dimiliki Alina telah gagal. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa semuanya telah berbalik dan akan kembali menimpa mereka dengan segala konsekuensinya. Di ruang tunggu bandara yang kini terasa sepi, Alina menatap Arman yang berdiri di sampingnya. Matanya berkilau, penuh kemenangan, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Rasa lelah dan kecemasan yang sempat menggantung, sepertinya menguap perlahan. Semua yang telah mereka lewati, akhirnya membawa mereka pada titik ini. Titik di mana keadilan ada di ujung jari mereka. Ini bukan hanya untuk kita, Alina, kata Arman dengan suara berat. Ini untuk semuanya. Untuk anakmu, untuk masa depan yang tidak akan pernah bisa dibalikan lagi. Mereka harus membayar semua yang telah mereka lakukan. Alina menundukkan kepala, meresapi kata-kata Arman. Aku tahu, tapi Arman, suaranya terdengar rapuh, seolah ada beban yang kembali menekannya. Aku merasa tidak bisa mengampuni mereka. Semua yang telah mereka lakukan padaku, mereka sudah menghancurkan segala yang aku miliki, bukan hanya sekarang, tapi sejak lama. Arman meletakkan tangan di bahu Alina, memberi sedikit kenyamanan. Kamu sudah cukup kuat, Alina. Kami semua tahu betapa beratnya ini. Tapi kamu harus ingat, mereka yang hancur pada akhirnya, tidak ada yang bisa kabur dari karma. Waktu terus berjalan dan akhirnya saat yang paling diantisipasi datang. Dimas, Karin, dan Bu Rani semua dipanggil untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ketiganya dibawa ke ruang pengadilan, di mana kesaksian Alina akan menjadi titik balik yang akan mengungkap seluruh kejahatan mereka. Di dalam ruang pengadilan, Dimas dan Karin duduk di kursi terdakwa, tampak cemas meskipun mereka berusaha menunjukkan sikap tenang. Bu Rani, yang semula terlihat seperti sekutu, kini hanya bisa diam di samping mereka. Alina berdiri dengan keyakinan di depan meja saksi, matanya tajam menatap mereka, seolah ingin menghancurkan semua kebohongan yang mereka coba bangun. Ketegangan di ruang sidang sangat terasa. Semua mata tertuju pada Alina, yang sekarang membawa bukti-bukti tak terbantahkan atas segala kejahatan yang dilakukan oleh Dimas dan Karin. Bukti penggelapan dana, bukti pengkhianatan terhadap keluarga, dan bahkan bukti rencana mereka untuk meninggalkan negara dengan membawa uang itu. Dimas mencoba bertahan dengan senyum tipis, namun jelas terlihat ketegangan yang meliputi dirinya. Alina, kamu hanya mencoba mencari cara untuk merusak hidupku lebih jauh, katanya dengan nada penuh kebencian. Kamu tidak tahu apa yang sudah kami lewati. Kamu tidak tahu betapa kerasnya hidup ini buat kami. Alina tidak tergoyahkan. Aku tahu betul apa yang sudah kalian lakukan, Dimas. Jawabnya suaranya jelas dan penuh tekad. Kalian merusak segalanya, hidupku, hidup anakku, dan bahkan hidup ibu kamu sendiri. Kalian hanya berpikir tentang diri kalian sendiri tanpa peduli apa yang kalian lakukan pada orang lain. Dimas memalingkan wajahnya, tampaknya merasa terpojok, tapi dia masih mencoba mempertahankan sikapnya. Karin menatap Alina dengan penuh kebencian. Kamu tidak bisa mengalahkan kami, Alina, katanya, suaranya penuh ancaman. Kamu hanya akan menyesal karena sudah berani melawan kami.
Namun, sebelum Karin bisa melanjutkan, Alina melanjutkan, semua itu hanya kata-kata kosong dari orang-orang yang takut menghadapi kenyataan. Kami sudah punya bukti. Kamu tidak bisa menghindar. Di depan mereka, pengacara Alina maju, memberikan bukti-bukti yang jelas dan konkret. Sidang berjalan dengan dramatis, dan perlahan-lahan, semua kebohongan yang Dimas, Karin, dan Burani bangun mulai runtuh satu persatu. Bukti yang diberikan sangat kuat dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Pada akhirnya, keputusan itu dijatuhkan. Dimas dan Karin dihukum berat atas segala kejahatan yang mereka lakukan. Burani, meskipun sempat menunjukkan sedikit penyesalan, juga akhirnya harus menghadapi konsekuensinya, walau lebih ringan dibandingkan anak dan menantunya. Namun dalam hatinya, Alina tahu bahwa ini adalah harga yang pantas mereka bayar. Setelah sidang selesai dan keputusan hukum ditetapkan, Alina keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang lebih ringan, meskipun ada banyak luka yang belum sembuh. Arman berjalan di sampingnya, dan meskipun mereka tidak berbicara banyak, Alina tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang membalaskan dendam, tetapi tentang memperoleh kedamaian dalam dirinya. Sekarang kita bisa mulai menata hidup kita, Alina, kata Arman, menatap ke depan dengan senyuman yang penuh harapan. Alina hanya mengangguk pelan, matanya kosong tapi penuh makna. Ia tahu perjalanan panjang ini belum selesai, namun ada sedikit ketenangan yang mulai merayapi hatinya. Ia bisa melihat masa depan yang lebih cerah, untuk dirinya, untuk anaknya, dan untuk semua orang yang masih peduli padanya. Dimas, Karin, dan Burani telah kehilangan segalanya. Mereka yang dulu merasa tak terkalahkan, kini harus menanggung penyesalan yang tak akan pernah bisa mereka hilangkan. Karma akhirnya datang, menghancurkan kebohongan mereka satu persatu, dan membuat mereka merasakan apa yang mereka lakukan pada orang lain. Alina, meskipun luka dalam hatinya masih ada, merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu sekarang ia bisa menjalani hidup yang baru. Setelah keputusan itu dijatuhkan, suasana di dalam gedung pengadilan mulai mengendur. Dimas, Karin, dan Burani dibawa keluar dari ruang sidang dengan tangan di borgol, wajah mereka terlihat tertekan, seolah mereka tidak bisa menerima kenyataan. Meski mereka tahu semuanya telah berakhir, masih ada kekalahan yang sangat dalam di dalam hati mereka. Mereka tak pernah membayangkan bahwa setiap kebohongan yang mereka bangun akan hancur begitu saja di hadapan hukum. Alina dan Arman keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang lebih ringan. Namun ada perasaan yang begitu dalam menyelubungi Alina. Meskipun keadilan telah ditegakkan, luka yang ia rasakan selama ini tak mudah untuk sembuh. Ia merasakan beban yang luar biasa, rasa sakit atas pengkhianatan, rasa kehilangan, dan rasa marah yang tak kunjung padam. Semua itu terasa membekas di setiap langkahnya. "Bagaimana perasaanmu, Alina?" tanya Arman yang berjalan di sampingnya. Alina menghela napas panjang, matanya terlihat kosong, namun ada sedikit ketenangan yang mulai muncul. "Aku merasa lega, tapi rasanya juga kosong. Mereka sudah menghancurkan hidupku, Arman. Tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya." Arman melihatnya dengan tatapan empati. "Aku tahu, Alina. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tapi kamu sudah menang. Kamu sudah membuktikan bahwa mereka tak bisa terus bersembunyi di balik kebohongan mereka. Kamu berhak untuk hidup dengan damai." Alina menunduk, merenung sejenak. "Aku hanya berharap anakku bisa merasakan dunia yang lebih baik. Semua ini untuk dia. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam dunia yang penuh kebohongan dan pengkhianatan." Arman tersenyum, sedikit terharu mendengar kata-kata Alina. "Kamu adalah ibu yang hebat, Alina. Anakmu akan selalu tahu bahwa kamu berjuang untuknya. Kamu sudah melakukan yang terbaik." Mereka berdua berjalan keluar dari gedung pengadilan. Matahari mulai tenggelam di kejauhan, memberikan sentuhan warna hangat di langit. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, dan meskipun banyak luka yang belum sembuh, ada satu hal yang pasti. Alina kini lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi, tetapi ia tidak lagi merasa terjerat oleh masa lalu yang kelam. Ia memiliki kesempatan untuk memulai semuanya dari awal.
Sementara itu, di dalam penjara, Dimas dan Karin merasa dunia mereka runtuh. Mereka yang dulu merasa tak terkalahkan, kini hanya bisa menyesali setiap keputusan yang mereka ambil. Karin menangis sejadi-jadinya, meratapi hidupnya yang hancur, sementara Dimas hanya bisa terdiam, menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. "Ini semua salahku, Karin," kata Dimas dengan suara lirih. "Aku terlalu bodoh, terlalu terjebak dalam nafsu dan ambisi. Semua ini karena aku ingin hidup lebih baik dengan cara yang salah." Karin mengusap wajahnya dengan tangan terikat. "Kita tidak pernah berpikir sejauh ini, Dimas. Kita cuma terjebak dalam ego kita sendiri. Mereka sudah mengalahkan kita, Karin. Semua yang kita rencanakan semuanya berantakan. Kita sudah menghancurkan hidup Alina. Tapi ternyata pada akhirnya, kita yang hancur lebih dulu." Dimas terduduk di lantai, menatap kosong ke arah dinding sel yang sempit. Di luar penjara, Bu Rani juga harus menghadapi kenyataan pahit. Meskipun ia sempat berusaha membela anak dan menantunya, dalam hati ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Rasa penyesalan mulai merayapi dirinya, meskipun sudah terlambat untuk memperbaikinya. "Apakah ini benar-benar yang harus kita bayar?" Bu Rani bergumam pelan, menatap keluar jendela selnya yang sempit. "Semua yang aku lakukan itu salah. Aku terlambat menyadari itu." Beberapa minggu setelah semuanya berakhir, Alina merasakan sedikit ketenangan. Ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya, tempat yang selama ini ia hindari. Rumah itu kini terasa berbeda, seperti rumah baru yang terbebas dari bayang-bayang kegelapan yang pernah mengelilinginya. Namun, meskipun ia telah memenangkan pertempuran besar ini, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Alina duduk di ruang tamunya, menatap keluar jendela. Di luar sana, dunia tampak damai, meskipun masih ada luka yang tersembunyi di hatinya. Dengan perlahan, ia menyentuh perutnya, merasakan kehidupan yang baru, kehidupan yang akan datang, yang akan membawa harapan baru dalam hidupnya. "Ini untuk kamu, sayang," bisiknya pada bayi yang ada di dalam perutnya. "Aku akan menjagamu, aku akan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita." Arman datang membawa secangkir teh hangat, duduk di sebelah Alina. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan, khawatir melihat ekspresi wajah Alina yang sedikit lelah. Alina mengangguk, meski matahari yang mulai tenggelam di luar jendela memberi kesan kesedihan dalam pandangannya. "Aku hanya butuh waktu, Arman. Aku merasa seperti mulai kembali menemukan diriku. Semua yang terjadi, aku harus melewatinya. Dan aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi aku tidak lagi merasa terperangkap. Aku punya kendali atas hidupku." Arman tersenyum dengan tulus. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Alina. Tidak ada yang bisa menghalangi kamu lagi." Alina memandang Arman, dan untuk pertama kalinya, senyuman penuh harapan muncul di wajahnya. Ia tahu, meskipun jalan yang mereka lalui penuh dengan tantangan, hidupnya akan terus berlanjut. Dan sekarang, ia sudah siap untuk menghadapi masa depan bersama anaknya dan dengan orang-orang yang tulus mencintainya. Dimas, Karin, dan Bu Rani kini harus menjalani hukuman mereka, yang membawa mereka pada kehidupan yang jauh lebih berat dari yang pernah mereka bayangkan. Penyesalan tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dan karma yang mereka hadapi adalah bukti bahwa kejahatan tak pernah bisa lolos tanpa balasan. Sedangkan Alina, meskipun luka di hatinya masih ada, akhirnya bisa merasakan kedamaian. Keputusan-keputusan yang ia buat, meskipun sulit, telah membawa dirinya ke tempat yang lebih baik. Hidupnya yang baru dimulai, penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang ia anggap sudah hilang. Tetapi yang paling penting, dia bisa melangkah dengan kepala tegak, mengetahui bahwa meskipun dunia kadang tidak adil, ia tidak akan pernah menyerah. Semua yang terburuk telah berlalu. Kini saatnya untuk melangkah ke depan. Hari itu, langit terlihat cerah, matahari bersinar lembut di balik awan tipis. Alina duduk di taman belakang rumahnya, di bangku yang dulu sering ia duduki bersama Dimas, sebelum semuanya hancur. Angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, dan di kejauhan ia bisa mendengar suara riuh anak-anak bermain.
Sesuatu yang dulu terasa jauh dari jangkauannya, kini bisa ia rasakan dengan tenang. Anaknya yang masih dalam kandungan semakin terasa gerakannya. Setiap tendangan kecil itu membawa harapan baru, sebuah kehidupan baru yang akan mengisi ruang kosong di hatinya. Perlahan, Alina meletakkan tantangan di perutnya, senyuman tipis mengembang. Dalam kesendirian ini, meskipun masa lalu terus menghantui, ia merasa ada sesuatu yang lebih kuat daripada segala rasa sakit yang pernah ia rasakan. Sementara itu, Arman datang dengan membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Dia duduk di samping Alina. Matanya melihat dengan penuh perhatian pada Alina yang sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Ia tahu, meskipun Alina tampak lebih tenang, ada luka yang tak terlihat yang masih mengganggu. "Ini untukmu," kata Arman sambil membuka kotak kecil tersebut. Di dalamnya, ada sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk hati. Alina menatap kalung itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Apa ini?" "Sebuah simbol," jawab Arman dengan lembut. "Simbol bahwa kamu tidak pernah sendiri, Alina. Kamu sudah melalui begitu banyak hal dan sekarang, waktunya untuk memulai sesuatu yang baru. Bersama orang-orang yang tulus mencintaimu." Air mata mulai menggenang di mata Alina. Ia tidak bisa menahan perasaan yang tiba-tiba muncul. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengucapkan terima kasih atas semuanya, Arman. Kamu selalu ada untukku, bahkan saat aku merasa dunia ini sudah hancur." Arman memegang tangan Alina, menatapnya dengan penuh kasih. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Alina. Aku akan selalu ada apapun yang terjadi. Kamu sudah kuat melewati semuanya. Dan ini, kalung ini adalah tanda bahwa kamu selalu punya tempat di hati kami." Alina menundukkan wajah, air mata mulai menetes perlahan. Terkadang ia merasa bahwa hidupnya adalah serangkaian ujian berat yang harus ia hadapi. Namun di balik semua itu, ia menemukan kembali cinta dan harapan yang selama ini ia kira telah hilang. "Terima kasih, Arman. Terima kasih telah ada saat aku terjatuh dan merasa sendiri." Arman mengusap pelan air mata Alina, memberikan senyuman penuh pengertian. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Kita akan melewati semuanya bersama." Beberapa bulan kemudian, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Alina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan pertama sang bayi mengisi ruang rumahnya, membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan. Di sampingnya, Arman ada, memegang tangannya dengan penuh perhatian dan cinta. "Ini adalah awal baru, Alina," katanya, tersenyum lebar. "Ini adalah kehidupan yang baru dan kita akan menjalaninya bersama." Alina menatap wajah bayinya, kemudian menatap Arman dengan penuh haru. "Aku tidak pernah membayangkan, setelah semua yang terjadi, aku akan bisa merasakan kebahagiaan ini. Dia adalah harapan kita, Arman." Hari-hari berlalu. Dan Alina semakin merasa bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah hasil dari perjuangan, cinta, dan keberanian untuk tetap berdiri meski dunia terasa berbalik. Dengan Arman di sisinya dan anak mereka yang kecil itu yang selalu menjadi sumber semangatnya, Alina merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna daripada sebelumnya. Sementara itu, di balik segala yang telah terjadi, Dimas, Karin, dan Burani menjalani hidup mereka dengan penuh penyesalan. Mereka yang dulu berusaha menindas, merusak hidup orang lain, kini hanya bisa merasakan betapa hancurnya mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Keadaan mereka yang terus terpuruk menjadi sebuah pengingat bagi dunia bahwa karma akan selalu datang, meskipun terkadang terlambat. Namun, bagi Alina, semuanya sudah berlalu. Dia kini hanya fokus pada masa depan. Tidak ada lagi ruang dalam hatinya untuk kebencian atau penyesalan. Ia sudah memaafkan, meskipun itu tidak berarti bahwa ia melupakan. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidupnya, namun itu tidak lagi mengendalikan hidupnya. Dengan penuh kebahagiaan, Alina melihat ke depan, merangkul masa depannya yang cerah bersama orang-orang yang mencintainya. Setiap tawa anaknya, setiap sentuhan kasih sayang dari Arman adalah hal-hal yang membuat segala luka yang ia rasakan seakan terhapuskan. Ini adalah babak baru dalam hidup kita, Alina berpikir dalam hati. Dan kali ini aku tahu aku akan baik-baik saja.
Alina yang pernah dikhianati dan dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya, kini berdiri di puncak hidupnya. Dengan penuh keteguhan hati, ia menemukan kembali Mayan dalam dirinya. Kebahagiaan itu meskipun datang terlambat, kini hadir dengan begitu indah, membentuk masa depan yang penuh harapan. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merusak kehidupannya. Kini, ia telah belajar untuk menjaga diri dan orang-orang ia cintai. Di balik semua perjuangannya, Alina telah menjadi simbol keteguhan dan keberanian. Keputusan-keputusan besar yang ia buat, meskipun penuh tantangan, membawa kepada sebuah kesadaran baru. Hidup ini bukan tentang berapa banyak rintangan yang kita hadapi, tetapi tentang bagaimana kita bangkit dan melangkah maju dengan penuh keyakinan. Dan meskipun dunia kadang terasa tak adil, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki dan mulai dari awal. Kini, bagi Alina, hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh makna, dan ia siap untuk melangkah ke masa depan dengan penuh harapan.